Kembali lagi bersama aku Rere dan temanku Cia di Toy Podcast hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan teman-teman Komindo UKWMS. Kita sambut saja Miguel dan Gaby. Halo teman-teman, namaku Miguel. Halo, nama aku Gaby. Kalian ini udah berapa lama nih di Komindo? Kalau aku itu udah sekitar setahun sih. Iya. Sama sih. Iya sama ya, iya sama ya. Oh, biasanya di Komindo ini kalian ngapain aja ya? Kita ada ADL, ada GTS, terus kemarin itu kita ke GTS ke Caritas. Iya. Oh, sekolah-sekolah gitu Iya, ya? iya benar. Kalau tahun sekarang, kira-kira kalian ada rencana kegiatan apa gitu di tahun ini? Kalau tahun ini tuh ada rencana buat serial diskusi sama nanti ada kampanye publik sih. Oh, Iya. Apa itu serial diskusi? Salah satu program kerja rutinnya Komindo, jadi nanti kayak dalam bentuk seminar gitu. Terus ada ngundang kayak pembicaranya. Benar banget. Tahun ini tema seminarnya apa tuh? Boleh spill nggak? Jadi kita itu lebih ke bahas seperti cara penggunaan AI. Nanti kita tuh kayak membahas ada 2 sesi sebenarnya nanti. Oh, ada 2 sesi. Jadi ada membahas tentang AI. Jadi kan AI kan kita biasa pakai buat seperti cari-cari tugas, cari cek fakta, bahkan kita pakai AI kan. Nah tapi di AI itu siapa sih yang ngecek itu? Jadi gitu loh. Jadi kayak kita nggak bisa sepenuhnya percaya sama AI. Ya. Nah terus yang sesi kedua itu membahas tentang shitposting seperti itu. shitposting. Iya. Berarti di serial diskusi ini kan bahas ada 2 tema ya? Yes betul. Tentang AI dan Ah. juga Shitposting. Sama shitposting bener banget. Nah, kenapa ya banyak banget masyarakat, terutama kayak generasi kita sekarang ini tuh lebih sering banget pakai AI gitu untuk mengerjakan tugas ataupun mencari informasi-informasi. Karena AI itu praktis sih ya. Iya, lebih bikin gampang lah. gampang sih. Jadi kayak kita buka ChatGPT aja tinggal tulis langsung dapat jawabannya lengkap gitu ya. Oh, cepat gitu ya, cepet. lebih praktis. Lebih praktis bener banget. Iya. Kalau perbedaannya dengan kalian cari informasi di Google apa? Kalau misalnya di Google itu kita harus ya mila-mila lagi sih. Soalnya kadang kalau kalian tahu Brandly itu kan ada ngomong kayak maaf kalau salah. Oh, iya. Kadang juga sesat banget gitu jawabannya. Oh, iya. Jawabannya Soalnya nggak kalau sesuai gitu ya. Bener. Tapi AI ini kan kayak ada dampak negatif dan positifnya gini ya. Iya. Kalau menurut kalian harusnya gimana sih kayak pemakaiannya gitu? Mungkin dampak negatifnya itu misal anak-anak yang seharusnya kerja mikir sendiri tapi kayak langsung nyari jawaban di AI terus langsung dikopas, gak diparafrase atau kayak Iya. dicek ulang atau gimana. Oh berarti mungkin aku salah satu yang kena dampak negatif. Oke. Iya, kan juga deh kayaknya ya. Berarti kita harus ikutan seminar ya? Iya, harus ikut seminar deh kayaknya. Apakah dengan kehadiran AI ini, mesin pencarian informasi seperti Google atau yang kayak dulu itu Yahoo, itu kemungkinan besar bakal ditinggalkan nggak? Enggak sih. Jadi kalau misalnya kita kayak kerja tugas gitu kan pakai AI, kita minta referensi dari AI itu kan. Nah itu biasa dikasih jurnal-jurnal. Cuman jurnal itu nggak mungkin juga benar. Nah kita juga harus pakai cek fakta itu ke Google itu lagi. Pakai Google Benar. Lens bisa buat Iya cek pakai fakta. Google Lens juga bisa. Saling melihat dari sisi informasi yang Iya lain. benar. Oh, oke. Terus tadi kayaknya sempat bahas-bahas tentang shitposting. Shitposting itu apa sih? Kok kayaknya aku nggak terlalu paham. Shitposting kayak postingan yang nggak berguna, kayak gak ada nilainya gitu loh. Terus kayak mungkin bisa nimbulin hoax dan orang-orang kayak langsung percaya. Biasanya bentuknya meme gitu sih Ya, kalau shitposting. Berarti itu kayak semacam postingan lucu-lucuan gitu ya? Iya benar. Atau lebih ke arah postingan yang nggak jelas. Ya, lebih Iya nggak itu jelas duanya ya. sih. Lebih nggak jelas. Gak jelas tapi lucu juga ada. Oh, terus dampaknya shitposting sendiri ini apa sih menurut kalian? Nah kalau menurutku dampaknya itu bisa jerumus ke hoax sih shitposting gitu. Terus bisa kayak munculin konflik gitulah. Benar. Tengkalan. Iya. Jadi kayak dampak negatif tok atau misal si shitposting ini ada kayak buat lucu-lucuan dampak positifnya buat kita having fun aja atau literally negatif menurut kalian? Oh bisa. Bisa dua-duanya Iya sih. bisa dua-duanya pasti. Ada pasti ada negatifnya. Kayak misalnya itu bisa buat kebebasan berekspresi gitu kan. Kayak misalnya kita pengen upload yang lucu, tapi sebenarnya nggak jelas. Nah jadi kita upload aja tanpa konteks.
Nah, Tapi biasanya kalau nggak ada konteksnya itu orang-orang bisa nganggap apa ya? ini beneran. Salah paham. Dikira nggak bercanda. Bener. Berarti lebih ke arah bisa untuk memberikan ruang mereka berekspresi gitu. Iya, tapi juga bisa kebalik, maksudnya bisa kayak lenceng gitu loh. Salah paham gitu lah orang-orang, gimana cara orang melihat shit posting. Betul, betul. Tadi kan aku sempat dengar kalau shitposting ini juga sebagai wadah untuk bebas berekspresi. Nah, apakah shitposting ini bisa saja termasuk dalam cara masyarakat bebas berekspresi dalam dunia internet? Kalau misalkan nggak sepenuhnya, berarti kan ada batasan-batasannya. Nah, kira-kira batasan-batasan seperti apa sih buat bisa mengunggah shitposting ini? Kalau kalian sering lihat itu kadang itu ada kayak meme-nya Jokowi, ada Prabowo gitu kan. Nah itu cuman tidak berkonteks gitu loh kadang aku lihatnya. Iya, nah itu seharusnya kan, dan juga itu kan ada UU-nya gitu loh, kayak misalnya kalau terlalu parah itu bisa masuk ke menghina presiden gitu kan, menghina ke aparat negara. Jadi itu seharusnya memang ada batasnya sih. Batasnya kayak ya tidak menghina lah anggapannya. Ya mungkin kalau misalnya ngepost gitu dikasih konteks aja biar nggak orang lain salah paham. Iya, kayak gitu juga bisa. Nimbulin Postingan yang nggak hoax. merugikan orang. Iya, kayak gitu juga bisa. Oh, oke. Nah, apa nih yang menjadi tantangan besar dalam mengecek fakta dalam sebuah unggahan shitposting di internet? Tantangan terbesarnya tuh jadi kayak, karena kita kan nggak tahu itu bercanda atau serius atau satir gitu kan. Jadi kayak kita mau cari itu juga bingung mau carinya gimana. Apalagi kalau dia tuh udah shit posting, dia pakai AI tadi juga bisa kan. Udah shit posting, ditimpa deepfake, suaranya diganti-ganti. Wah, kayak gitu. Berarti shitposting ini juga walaupun ini sudah sebenarnya cuma lucu-lucuan tapi Iya. lumayan berbahaya juga ya. Sebenarnya iya, bisa ngiring opini juga kalau misalnya, apalagi masyarakat Indonesia ini kan rendah kan maksudnya, membacanya rendah. Apa yang rendah itu? Membacanya, STM rendah. Oh, berarti emang lebih ke yang lihat aja gitu ya, pintar-pintar milih mana sih yang benar, Iya. mana yang Benar, benar. Betul itu. Oke. Apakah kalian punya tips and triknya? Cara bedainnya itu mungkin kalau yang benar-benar shit, yang sampah itu bakal kayak menyerang ke oknum, dan yang tidak itu kayak nggak nyerang siapa-siapa gitu loh, kayak memang buat lucu-lucuan aja. Iya sih, benar. Kalau misalnya dari AI itu ada deepfake kan. Apa tuh deepfake? Deepfake itu jadi dia AI, dia tuh bisa merubah muka orang. Jadi misalnya kayak ada foto Jokowi misalnya gitu ya. Jokowi itu bisa dirubah jadi Elon Musk misalnya gitu. Wah. oh, Nah, jadi kayak ngedit-ngedit foto iya, gitu. tapi selain itu dia juga bisa ngubah bahasa. Jadi misalnya, nah ini dulu viral sih. Kalau aku nggak tahu kalau tahu, aku nggak tahu kalau kalian tahu apa enggak ya. Nah jadi dulu itu ada Jokowi itu ngomong bahasa Mandarin lancar. Nah itu viral. Terus banyak yang ngomong kalau Jokowi itu antek-antek Cina lah, antek-antek Tiongkok lah kayak gitu kan. Nah ternyata setelah dicari tahu Jokowi itu bukan ngomong Mandarin, dia ngomong Inggris di channel USS kalau nggak salah, aku lupa. Nah ternyata dia tuh nggak ngomong Mandarin. Nah yang ngomong Mandarin itu ternyata deepfake. Dia itu cuma kayak ya di translate gitu anggapannya. Oh. Nah itu lancar sih omongannya. Nah itu deepfake sih memang. Jadi lebih ke arah Iya. bisa buat nipu orang juga. Ya benar. Terus juga kalau misalnya kalian tahu itu juga bisa buat kayak ya porno gitu sih. Jadi kayak dia bisa ngejual misalnya ini foto kayak Kak Senonoh gitu kan, itu bisa ditempel sama wajah orang lain. Jadi kayak orang nggak bersalah pun bisa kena tuduh gitu. Kalau deepfake. Nah, memang itu kendala buat cek fakta AI-nya sih memang kalau gitu ya. Kita harus benar-benar ngulik, nggak boleh males, harus literasi digitalnya ditingkatin lagi supaya kita tuh bisa ngulik sampai benar-benar ketemu ini benar apa enggak. Kalau misalnya asal percaya dan go with the flow aja, itu pasti kita ketipu terus sih kalau di zaman yang berkembang kayak gini. Oh, nih ada nggak saran dari kalian buat kayak misal kita deh atau orang di luar sana yang masih pakai AI ini sembarangan, ada nggak saran buat mereka? Pokoknya harus ningkatin literasi digitalnya. Pokoknya kalau nemu berita atau apa itu harus dicek dulu lah faktanya, kayak jangan langsung percaya, kan pasti banyak orang lihat kayak judulnya heboh gitu pasti langsung percaya. Bener sih. Terus juga kalau misalnya jangan pakai AI sering-sering mungkin ya, jadi ketergantungan juga bisa.
Terus juga misalnya Lama-lama otak kita menciut gitu loh, gara-gara pakai AI terus kami udah menciut, makin menciut lagi sebenarnya. Oke. Aku dengar kalian kan mau ngadain serial diskusi ya. Acara ini sebelum dengar-dengar sebelum kalian mengadakan serial diskusi ini, kalian ada acara lain gitu. Nah, apa sih kan ngadain acara apa lagi sih sebelum acara serial diskusi ini? kita nanti ada kampanye publik. sama kita bakal roadshow ke media buat kayak talk show gitu. Talk show ya. Talk show. Ya. Kalau kampanye publik itu lebih ke publik langsung. Jadi itu secara terbuka. Nanti kita tempatnya juga ada Taman Bungkul. Oh, Iya, Taman Bungkul. Jadi ke masyarakat luas lah kayak Benar. cuma ke kampus, ke Sekolah. sekolah. Iya, Nah. benar. Oh, oke. Berarti materi ini bukan cuma untuk kita aja ya, tapi bisa Bisa orang di luar Benar, juga. benar. kenapa juga orang-orang di luar Kayak kita sana. harus ikutan nih, kayak Iya, boleh banget terbuka. buat kalian yang di luar sana juga kalau mau dengerin, mau belajar tentang AI, shitposting, bisa juga nih ikutan serial diskusi. Iya. Kapan nih, di mana? Tanggal 30 Mei di A201. A201. Betul. Oke. Kalau misalkan mau ikut share diskusi, bisa Iya. dicatat, bisa Atau bisa ngepoin di IG-nya. Di Instagramnya Ya, Komindo. Komindo KWMS. Doa tuh KWMS. Betul. Bisa dipantengin terus ya teman-teman. Oke. Segitu dulu podcast hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.